Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah, nasykurullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan-kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal saleh, yang itu semua adalah pemberian Allah tabaraka wa taala yang harus selalu senantiasa kita syukuri bersama. Karena sejatinya kehidupan kita sekarang di dunia tiada lain adalah pilihan dari Allah tabaraka wa taala untuk kita pakai untuk apa, ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh aku ciptakan manusia dalam keadaan kelelahan. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan fitrah bagi kita semua di dalam kehidupan dunia ini adalah untuk selalu merasa lelah, untuk selalu kecapean. Tayyib. Sehingga adalah pilihan bagi kita semua seperti apakah, ya, rasa lelah kita ini akan kita habiskan atau akan kita pergunakan. Apakah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang itu sudah seharusnya, yang sudah pasti itulah yang akan membawa kepada kebaikan, ya, ataukah kita akan berlelah-lelah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti itu adalah perkara yang diharamkan dan akan membawa kepada keburukan, dan itu semua pilihannya ada pada diri kita, ya. Sehingga mari kesempatan ini kita pakai untuk berlelah-lelah dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlelah dalam rangka ibadah, berlelah dalam rangka melaksanakan ketaatan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba-Nya yang pantas untuk masuk ke dalam surganya nanti. Taib. Dan apa yang akan kita kerjakan di kehidupan dunia ini, maka seluruhnya Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti, ya. Sehingga apa yang akan kita alami di negeri akhirat, sekalipun seluruhnya itu adalah berdasarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap rahmat Allah tabaraka wa taala
atau murka Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara sebabnya adalah amalan kita ketika di dunia. Sehingga kita harus persiapkan, kita harus cari tahu, kita harus berilmu tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti, sehingga kita bisa menentukan bagaimana langkah kita di dalam kehidupan dunia, kemana kita akan melangkah, kesibukan apa yang akan kita ambil, ya, dan amalan-amalan seperti apakah yang akan kita andalkan supaya kita bisa menghadapi kehidupan akhirat nanti dengan cara yang terbaik, ya, atau cara yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga para ulama menulis beberapa kitab tentang perkara seperti ini, ya. Di antara yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullah taala, ya, di mana di dalam kitab ini dibahas tentang perjalanan kehidupan manusia dari mulai kematiannya, kemudian alam barzakhnya, ya, kemudian ketika mereka dibangkitkan, dan apa yang terjadi di padang mahsyar. Dan salah satunya yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana prosesi penghitungan amal manusia, atau prosesi lebih tepatnya penimbangan amal. Kalau penghitungan itu kaitannya dengan yaumul hisab, ya, maka kita akan menyoroti salah satu materi yang disampaikan di dalam kitab ini, yaitu tentang al-mizan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan keadilan di yaumul qiyamah nanti, yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia. Yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan siapa? Amalan kita semua. Semua dari kita. Ya, maka kita akan hadir di hari tersebut. Kita akan diperlihatkan kepada catatan amal, ya, yang panjangnya sejauh mata memandang, yang ternyata di sana tidak terlepas sedikit pun dari catatan amal, sangat-sangat detail sekali. Allah tabaraka wa taala tidaklah sedikit pun yang menzalimi kita dari apa yang kita amalkan. Sekecil apapun amal soleh, Allah sebutkan di sana. Taib. Kita diperlihatkan terhadap apa yang telah kita amalkan dari sekecil apapun amal soleh. Demikian pula sekecil apapun maksiat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terapkan, akan perlihatkan kepada kita di dalam catatan amal tersebut, dan selanjutnya itu semua akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Perbuatan baik maka akan berbalas baik, perbuatan yang buruk maka itu pun akan membawa kepada balasan yang setimpal. Maka Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun nanti. Taib. Maka dari itu para jamaah ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari fase apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya, setelah manusia melewati alam barzakh, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mereka menunggu, ya, kemudian terjadilah kisah yang disebut dengan syafaatul uzma. Taib, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk meminta syafaat yang pertama kalinya, agar Allah Subhanahu wa taala hadir di yaumul qiyamah di padang mahsyar dalam rangka untuk mengadili manusia. Taib. Kemudian setelah diadili, dia angkat, dihitung, ya, amalan-amalannya. Taib. Maka selanjutnya terjadilah yang disebut dengan prosesi penimbangan amal atau diletakkannya al-mizan, ya, maka inilah yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini. Taib. Kita masuk ke dalam kitab Al-Mizan. Ya, disebutkan di dalam kitab oleh penulis hafizahullah taala, wa huwa mimma yajibul imanu bihi min umuril akhirah. Perlu diketahui bahwasanya perkara al-mizan adalah sebuah perkara yang wajib bagi kita untuk beriman tentangnya, yang itu termasuk di antara perkara-perkara apa yang akan terjadi di negeri akhirat nanti. Taib. Wal hadithu anhu sayakunu min khilal ma yali. Maka pembahasan tentang perkara al-mizan ini berdasarkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Itu ada beberapa perkara yang akan kita bahas, sebagaimana yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, disebutkan tentang ta'rif dari al-mizan. Apa pengertian, apa definisi dari al-mizan?
Al-mizanu fil lughah asluhu miuzan. Ya, kalimat mizan itu diambil dari kata wazana. Taib. Yang ketika dirubah menjadi isim alat, ya bagi ikhwas kalian yang sudah belajar ilmu sharaf insyaallah tidak terlalu asing ya dengan kalimat ini. Taib. Oleh karena itu semangat ikhwah, seorang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah, muslim secara keumuman semuanya, ya maka harus familiar, identik dengan bahasa Arab. Ya, ingat Al-Qur'an kita berbahasa Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Ya, terlepas dari khilaf para ulama apakah di surga nanti kita akan berbicara bahasa Arab atau tidak, yang pasti bahasa Arab ini adalah bahasa yang betul-betul memiliki ya kedudukan yang begitu besar di dalam agama kita. Ya, sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka kalimat wazana ketika dirubah menjadi isim alat ya yang bertimbangan taib mif'alun, maka berubah menjadi miuzanun. Ya, miuzanun. Taib. Wanqalabatil wawu ya'an likasri ma qablaha. Kemudian kalimat miuzan ini menurut orang-orang Arab ya itu kurang nyaman dibaca. Ya, kurang nyaman dibaca miuzan. Karena huruf mimnya di kasroh. Ya. Dan huruf yang sesuai dengan harokat kasroh itu adalah huruf ya. Sehingga dirubah wawu menjadi ya. Ya, menjadi mizan. Ini asal kalimat dari kata al-mizan. Jadi asalnya wazana. Wazana itu adalah menimbang. Mizan atau mizan artinya adalah timbangan alat yang dipakai untuk menimbang. Wa jam'uhu mawazin. Kemudian jama' dari mizan ini adalah mawazin dengan menggunakan sighah muntahal jumu'. Ya. Ini pun merupakan istilah dalam ilmu sharaf ya, ilmu nahwu sharaf. Insyaallah mudah-mudahan ikhwas sekalian banyak yang faham ya, dan yang belum faham maka bersemangatlah. Bersemangat, tidak ada kata terlambat untuk kita mulai mempelajari ya kaidah-kaidah di dalam berbahasa Arab. Taib. Wal mizanu ismun lil alah allati yuzanu bihal asya. Sehingga kalimat mizan adalah nama bagi sebuah alat yang dipakai untuk menimbang di atasnya berbagai macam benda. Ya, timbangan yang kita ketahui maka itu namanya mizan. Ya, timbangan untuk apapun itu, timbangan sayur kah, timbangan untuk alat-alat berat kah sekalipun ya, untuk menimbang hewan yang nanti kita akan kurban nih sebentar lagi ya, kita dapati timbangan-timbangan dan seterusnya. Taib. Itu adalah menggunakan mizan. Ya, itu menggunakan alat yang disebut di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mizan. Taib. Adapun mizan secara syariat, secara istilah syariat yang datang dari dalil baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maknanya huwa ma yada'uhu Allahu yaumal qiyamati liwazni a'malil ibad. Ya. Mizan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan nanti di yaumul qiyamah nanti. Yang mana tujuan dari diletakkannya al-mizan ini adalah untuk menimbang amalan-amalan manusia. Taib, ya. Sehingga sebagaimana sudah dibahas sebelumnya secara bahasa, makna dari mizan adalah alat, maka demikian pula mizan di yaumul qiyamah nanti ini memang adalah satu makhluk, satu alat yang Allah tabaraka wa taala ciptakan yang nanti akan diletakkan di sana ya berbagai macam hal yang semuanya dalam rangka untuk menimbang amalan-amalan manusia. Insyaallah akan kita bahas secara detail nanti. Taib. Maka ya perlu diketahui bersama secara ta'rif inilah makna dari apa? Al-mizan. Kemudian berbicara tentang perkara yang gaib, karena mizan ini adalah gaib. Kita tidak mampu untuk mengetahuinya secara sempurna sekarang ketika kita masih berada di dunia. Ya. Maka bagaimana cara kita untuk mengimaninya adalah dengan dalil. Ya, sehingga perkara gaib di dalam agama Islam tidak bisa hanya sekedar pengakuan bahwasanya di akhirat ada begini, nanti akan ada orang bisa begini, bisa begitu. Karena apa? Pengakuan. Tidak bisa. Di dalam agama Islam
perkara yang gaib wajib kepada apa? Dalil. Ya. Termasuk perkara mizan ini. Ya, maka para ulama menetapkan ta'rif, definisi, pembahasan mendetail tentang perkara mizan itu bukan dari ucapan omong kosong belaka, bukan dari pendapat pribadi, bukan dari dongeng-dongeng cerita-cerita leluhur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tetapi berdasarkan kepada dalil, ya, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin adillatil kitabil aziz qauluhu ta'ala, di antara yang menjadi dalil yang bersumber dari Alkitab, dari Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Sekali lagi, surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, di mana kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan kelak aku akan meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan, ya, yang itu semua timbangan yang betul-betul adil. Taib liyaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang mereka lakukan, ya, hanya seberat biji sawi, hanya setitik saja, hanya sedikit saja, taib, ya, sebagaimana gambaran di antara para ulama, istilah-istilah seperti ini, seperti misalnya debu, ya, diambil satu titik. Taib, kebayangkan sekecil apa? Ada yang mengatakan waznu asgharin naml, semut semuanya dikumpulkan, mana yang paling kecil timbangannya semut ini, ya, yang mungkin Allah alam apa satuannya, ya. Taib, al-muhin yang paling kecilnya. Nah, sekecil apapun itu dari kebaikan ataupun dari keburukan, ataina biha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan datangkan semuanya. Amalan saleh maka akan berbuah pahala, balasan, ya, dan ada pengkali lipatan tergantung dari kualitas amalannya, kualitas orangnya ketika beramal, kualitas keikhlasan, kualitas atau kadar kesulitan ketika beramal itu akan berpengaruh, ya, bagaimana balasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sebuah amalan. Taib. Demikian pula ketika seseorang berani melakukan kemaksiatan sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu, walaupun hanya setitik saja, yang beratnya mungkin hanya seberat debu yang cuma diambil satu, taib, maka itu akan didatangkan oleh Allah, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka dari itu, sejauh apa kita sudah mengingat, mempersiapkan untuk hari di mana Allah akan memperlihatkan itu semua kepada kita. Taib, ya, kita begitu ketakutan di zaman sekarang ketika misalnya absen dari pekerjaan kita akan diumumkan. Kita begitu ketakutan, ya, ketika kita akan diaudit oleh beberapa pihak yang akan mengaudit diri kita. Sekarang di dunia, pernah tidak kita merasa takut bahwasanya kita akan hadir nanti di yaumul qiyamah, yang mengaudit siapa? Bukan manusia, ya, bukan orang yang bisa dibayar, bukan orang yang mungkin ceroboh, salah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memperlihatkan kepada kita catatan-catatan amal. Pernahkah kita khawatir terhadap perkara ini? Sejauh mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ini, ya? Maka hendaknya kita benar-benar mengambil pelajaran dari setiap apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya, khususnya tentang penimbangan amal ini. Tayyib. Kemudian di antara dalil yang selanjutnya tentang kepastian keberadaan al-mizan, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, masih dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang namanya penimbangan nanti di yaumul qiyamah, di mana manusia akan ditimbang amalan-amalannya, ya, itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak akan pernah terbantahkan. Faman thaqulat mawazinu, sehingga siapapun yang timbangan amal solehnya lebih berat,
faulaika humul muflihun. Maka mereka inilah orang-orang yang berhasil, mereka inilah orang-orang yang sukses. Taib. Ya, perlu diketahui kesuksesan kita sekarang di dunia, keberhasilan kita sekarang di dunia, pencapaian-pencapaian sekarang di dunia. Taib, jangan berhenti sampai di sana para jamaah sekalian. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang di dunia. Taib. Yang selanjutnya bukan kita mengejar dunia yang lain, bukan, berhenti sudah. Ketika apa yang telah Allah berikan kepada kita mencukupi kita di dalam kehidupan kita, segera kembali kepada Allah. Cari keberhasilan, kesuksesan, pencapaian untuk di negeri akhirat nanti. Yang mana diantaranya Allah sebutkan di sini, ya, bahwasanya mereka yang berhasil, yang sukses, yang mendapatkan pencapaian yang tinggi adalah mereka yang ketika ditimbang amalannya di yaumul qiyamah, ternyata amalan solehnya yang lebih berat daripada amalan kemaksiatannya. Taib. Adapun mereka, kata Allah tabaraka wa taala, yang lebih ringan amalan solehnya daripada maksiatnya yang lebih berat, faulaikal ladzina khasiru, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Ya, kerugian kita sekarang di dunia dari harta, benda, taib, kesehatankah itu atau apapun dari perkara-perkara dunia, ya, jangan terlalu menangisinya. Jangan terlalu kita merasakan kehancuran yang begitu seakan-akan ini adalah akhir dari segalanya hanya karena kita rugi dari sebuah usaha, sebuah bisnis misalnya. Khawatirkanlah kerugian yang nyata ketika nanti di akhirat, ketika ditimbang amal kita, ternyata ya lebih berat maksiatnya, lebih sedikit amal solehnya. Inilah kerugian yang nyata, inilah rugi yang serugi-ruginya. Dan apa yang kita rugikan? Rugi di dunia, rugi harta mungkin. Ya, sebagian dari harta benda yang kita miliki maka hilang. Ya. Bagaimana apa yang dirugikan oleh kita ketika di akhirat nanti? Allah sebutkan ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka merugikan dirinya sendiri. Kerugian diri sendiri artinya apa? Akan ada bagian dari tubuh yang akan tersentuh oleh azab. Akan ada bagian dari tubuh yang mereka ya harus merelakan untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk disiksa, untuk mendapatkan rasa sakit, rasa pedih yang tidak ada bandingannya. Ya. Maka inilah kerugian seseorang ketika mereka berada di akhirat nanti. Bima kanu biayatina yadhlimun. Ya, karena apa yang telah mereka lakukan dari kezaliman-kezaliman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktaatan, ketidakmauan untuk patuh terhadap perintah, ya, ketidakmauan untuk mengikuti arahan agar tidak melakukan larangan-larangan. Ini semua adalah hal yang bisa membuat mereka merugi di yaumul qiyamah nanti. Ya. Maka gambaran ini merupakan gambaran di mana manusia akan dihitung nanti amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang amalannya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu adalah beberapa di antara banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keberadaan al-mizan di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan berpindah kepada ahadits. Wa min adillatis sunnah. Di antara dalil-dalil sunnah, di antara dalil-dalil yang berupa hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan atau tentang keberadaan al-mizan ini. Ya. Di antaranya sebuah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatan khafifatan habibatan ilar rahman khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Taib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Kata Nabi alaihi wasallam, ada dua kalimat habibatan ilar rahman. Yang kedua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Khafifatan 'alal lisan. Taib. Sekalipun kalimat ini adalah kalimat yang begitu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, menunjukkan ini bukan kalimat yang ringan. Menunjukkan ini adalah kalimat yang kalau kita ucapkan akan mendatangkan pahala yang begitu besar. Ya. Tetapi kata Nabi alaihi wasallam khafifatan 'alal lisan.
Tetap kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu ringan bagi lisan kita. Tetapi kedua kalimat ini kata Nabi SAW, thaqilatan fil mizan. Kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu berat di timbangan nanti. Ini yang menjadi syahid. Ya, ini yang menjadi alasan kenapa hadis ini dibawakan sebagai dalil tentang keberadaan al-mizan. Akan ada dua kalimat yang nanti akan ditimbang di dalam timbangan al-mizan, dan ternyata dua kalimat ini sangat-sangat berat sekali. Tayyib, ya. Apa kedua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Tayyib, oleh karena itu para jamaah sekalian, biasakan lisan kita. Daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat imbuhan, kalimat tambahan yang tidak perlu untuk kita ucapkan, ya, lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Daripada kita memperbanyak ngobrol ke sana kemari, daripada kita terlalu sering, ya, terus melihat medsos, HP dan lain sebagainya, mari kita isi catatan amal kita dengan kalimat-kalimat yang ringan seperti ini. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Dua kalimat yang begitu berat di timbangan kita nanti di yaumul qiyamah, ya. Tayyib. Maka ini menjadi di antara dalil tentang adanya al-mizan di yaumul qiyamah nanti. Di antara hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau SAW menyebutkan at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata Rasulullah SAW, ya, bersucinya seseorang adalah sebagian dari keimanan dirinya. Taib. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamla al-mizan adalah kalimat yang akan memenuhi timbangan amal soleh seseorang. Kalimat alhamdulillah, ya, zikir yang begitu ringan, zikir yang mungkin kita pun sering mengucapkannya. Taib. Tetapi alangkah baiknya untuk kita mulai sekarang benar-benar memaknai apa sih yang terkandung di dalam kalimat alhamdulillah ini. Ya, taib. Silakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang mendetail tentang apa rahasia di balik kalimat alhamdulillah. Ini terkandung tauhid kepada Allah. Ya, terkandung banyak hal faidah, karena ini termasuk di antara ayat dari surat apa? Surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ternyata kalimat ini adalah kalimat yang sangat berat, bahkan bisa memenuhi timbangan. Taib. Ya, bagaimana besarnya timbangan disebutkan dalam sebuah hadis, timbangan kita nanti, ya, timbangan al-mizan ini salah satu daun dari timbangan, karena datang dalilnya bahwasanya timbangan ini memiliki dua daun timbangan. Taib. Salah satu daun timbangan, kalau seandainya seluruh muka bumi, seluruh bumi dan langit dimasukkan ke sana, niscaya timbangan tersebut akan cukup dan masih luas, masih ada sisanya yang lain. Ya, terbayang bagaimana besarnya timbangan ini? Sangat besar sekali. Bayangkan kalau amalan kita sedikit, nanti yang ditimbang di sana bagaimana? Ya, tapi ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan amalan-amalan yang ringan, yang sedikit, ternyata bisa malahan bisa apa? Memenuhi timbangan. Contohnya tadi kalimat apa? Alhamdulillah. Ya. Dua kalimat yang sebelumnya apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Taib. Ini dua kalimat yang akan berat juga di timbangan kita. Oleh karena itu, ya, orang-orang zaman sekarang mereka sibuk berbisnis dengan bisnis-bisnis duniawinya, ya kan? Diulik bagaimana caranya supaya bisa untung di dalam berbisnis. Ya, belajar ke sana kemari. Belajar seminar-seminar entrepreneurship, ya, atau apapun lah istilahnya. Mengikuti kajian-kajian motivasi bisnis, ya. Taib. Memberatkan dirinya untuk perkara seperti ini. Akan tetapi dia lupa ada bisnis yang benar-benar menguntungkan. Taib. Simpelnya mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mari kita jadikan tubuh kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita berikan kepada Allah. Keluar modal yang begitu ringan hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan Allah jadikan itu sebagai apa? Amalan yang berat yang memenuhi timbangan yang jelas balasannya pun akan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Taib. Mari kita menjadi orang yang cerdas, ya. Mari kita menjadi orang yang pintar. Taib. Cari bisnis yang benar-benar menguntungkan. Bagaimana? Ibadah sama Allah. Karena Allah akan mengganti dengan balasan yang sangat-sangat berlipat ganda dan sangat melimpah. Taib.
Kembali kepada pembahasan, maka itulah ya dalil tentang adanya mizan di yaumul qiyamah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian selanjutnya ya, penulis hafizahullah menyebutkan wa ammal ijma', adapun ijma' kesepakatan para ulama, faqad ajma'as salaf ala thubuti dzalik. Ya. Maka telah datang ya penukilan akan adanya ijma' dari para ulama terdahulu tentang kepastian dari keberadaan dari mizan ini. Taib. Nah, kenapa sampai ada pembahasan seperti ini? Ya, karena pembahasan selanjutnya akan menjelaskan. Disebutkan dalam sebuah taib poin di sini, halil mizan hissi au ma'nawi. Pembahasan selanjutnya tentang perkara mizan ini. Apakah mizan adalah sebuah perkara yang hissi atau ma'nawi? Hissi itu apa? Nyata, real, konkret, ya. Atau hanya sekedar ma'nawi. Taib. Atau hanya sekedar mizan ini, banyaknya dalil yang menyebutkan tentang mizan, tentang ditimbangnya manusia, ditimbangnya amalan, ditimbangnya catatan dan lain sebagainya, ya. Berarti itu hanya sekedar ma'nawi saja, ma'nawi tidak nyata, hanya permisalan. Taib, hanya perumpamaan saja. Nah, maka jawabannya al-mizan alladzi tuzanu bihil a'mal hissi haqiqi lahu kiffatan wa lisan. Ya. Disebutkan bahwasanya mizan yang nanti akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia adalah hissi, sesuatu yang konkret, yang nyata. Ya, bukan hanya sekedar perumpamaan. Hakiki, itu adalah sesuatu yang hakiki, benar adanya. Lahu kifatan, memiliki 2 daun timbangan, walisan, dan ada 1 tiang dari timbangan tersebut. Inilah mizan yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas, yang akan kita temui nanti di yaumul qiyamah. Ya, bukan maknawi. Taib. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada sebagian dari kalangan manusia mereka yang tidak mempercayai akan keberadaan dari al-mizan ini. Ya. Orang-orang sekelompok orang yang digelari oleh para ulama sebagai Mu'tazilah, mereka tidak percaya bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang hakiki. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menuhankan akal di dalam pembahasan-pembahasan terkait dalil. Jadi menurut mereka nggak mungkin ada mizan yang begitu besar yang bisa masuk ke sana, langit dan bumi dan seterusnya. Akal yang dipakai, ya, akalnya yang dipakai. Sehingga dalil-dalil penjelasan tentang mizan itu ma'nawi. Itu hanya sekedar perumpamaan saja, bahwasanya intinya manusia nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban, ya, atau dimintai pertanggungjawaban dari semua yang diamalkan oleh dirinya. Ini kalau orang sudah terlalu parah di dalam menggunakan akalnya. Dan sering kita sampaikan, ya, akal manusia, akal yang begitu dibanggakan oleh manusia, ya, sampai-sampai orang zaman sekarang ada yang mengaku beragama sains katanya, ya, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai agama, naudzubillah. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidaklah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Ya. Allah tegaskan itu. Kalau kita mau pakai akal, kalau kita menuhankan akal, mengedepankan akal dalam mencari tentang dalil dan lain sebagainya, bukan keimanan yang kita kedepankan, ya, maka ketahuilah akal kita tidaklah banyak, akal kita begitu pendek, akal kita hanya sesuatu yang sangat lemah, apalagi jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu tidak perlu bagi kita untuk, ya, percaya terhadap orang-orang yang mereka terlalu menuhankan akalnya di dalam permasalahan-permasalahan din, yang termasuk mereka yang menolak akan kepastian atau akan kekonkretan dari al-mizan ini. Ya. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang permasalahan mizan, ya. Banyak orang yang tidak percaya bahwasanya mizan, bukan banyak, ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka mempercayai bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, hanya sekedar majas, hanya sekedar perumpamaan. Akan tetapi di dalam agama Islam, ya, di antara dalilnya mereka mengatakan tadi bagaimana amalan yang tidak konkret tetapi bisa ditimbang. Kayak tadi kalimat alhamdulillah. Ya, kalimat alhamdulillah ada kelihatan,
Ada bentuk wujud nyatanya? Nggak ada, tapi kok bisa ditimbang? Ya. Taib. Maka di dalam agama Islam banyak hal-hal yang demikian adanya. Taib. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh menjadi apa? Laki-laki yang terlihat begitu indah, ya. Berwajah tampan, berpakaian yang bagus. Menemani siapa? Menemani orang yang beramalnya tersebut di mana? Di alam kuburnya. Dijadikan konkret, sesuatu yang abstrak. Taib, ya. Demikian pula kematian. Kematian adalah satu hal yang abstrak. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelmakan menjadi seekor kambing, ya, kemudian di yaumul qiyamah, ketika manusia ahli surganya sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, oleh Allah disembelih kematian tersebut. Taib, ya, menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan pernah mati lagi. Itu pun sesuatu yang abstrak, oleh Allah dijadikan sesuatu yang nyata. Banyak dalil di dalam agama yang demikian, ya, sehingga tidak ada permasalahan bagi kita, taib, untuk mempermasalahkan tentang perkara tersebut. Taib. Dan terlalu banyak dalil-dalil tentang bagaimana pastinya atau konkretnya tentang permasalahan al-mizan ini. Taib. Tadi disebutkan di antara sifat mizan, ya, bahwasanya mizan memiliki 2 daun timbangan. Ya, bahwasanya mizan memiliki 2 daun timbangan. Ya, di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, taib, di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Al-Silsilah Shahihah, kata Rasulullah alaihi wasallam, yud'ul mizanu yaumal qiyamah falau wuzina fihi samawati wal ard lawasi'at. Kata Rasulullah alaihi wasallam, kelak akan diletakkan al-mizan ini di hari kiamat. Maka seandainya kalau ditimbang di sana seluruh langit dan bumi, maka niscaya timbangan tersebut akan cukup. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, ya Rabb, liman yazinu hadza, wahai Rabb, ya, untuk siapakah timbangan ini diadakan? Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liman syi'tu min khalqi, bagi siapapun yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, fayud'u sirat mithla haddil Musa, fataqulul malaikah man tujizu ala hadza. Taib. Al-muhim, ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya mizan ini memiliki 2 daun timbangan, karena kalimat tadi akan ditimbang langit dan bumi, ya, menunjukkan salah satu untuk langit, salah satu untuk bumi. Taib, menurut sebagian para ulama tentang perkara ini, ya. Yang satu maksudnya kalau demikian, akan tetapi secara peruntukan jelas bahwasanya mizan ini nantinya akan dipakai untuk menimbang, salah satu menimbang amal keburukan, yang satu dipakai untuk menimbang amal kebaikan, ya, sehingga al-mizan memiliki 2 daun timbangan. Taib. Kemudian mizan ini di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, adalah bahwasanya mizan adalah timbangan yang sangat-sangat adil. Timbangan yang sangat-sangat adil. Taib. Allah Tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, ya, tadi sudah kita singgung sedikit ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan aku akan meletakkan, ya, mawazin, timbangan yang qista. Qist itu artinya apa? Adil, ya. Sesuatu yang benar-benar adil, artinya tidak seperti timbangan-timbangan sekarang di dunia, ya. Tapi banyak manusia yang mengakali, melakukan kezaliman dalam perkara ini, ya, berbuat kecurangan, yang itu semua menunjukkan ada timbangan-timbangan yang rusak atau yang sudah diakali. Ya, tetapi timbangan al-mizan itu adalah satu timbangan yang tidak mungkin dalam kondisi tidak adil, pasti akan seadil-adilnya. Taib, ya. Maka itulah, ya, kondisi tentang al-mizan ini. Apa tujuannya dijelaskan tentang perkara ini? Jelas agar kita tidak ragu untuk beramal soleh, ya. Kadang-kadang kita ragu untuk beramal soleh. Taib. Kadang-kadang kita bingung, apa sih manfaatnya buat saya ketika kita beramal soleh, yang pada sejatinya itu merupakan apa? Bisikan syaitan, ya, membuat kita ragu untuk melakukan kebaikan. Atau kadang-kadang kita malu mau bersedekah cuma 1.000 rupiah misalnya, 2.000 rupiah misalnya, serasa misalnya itu kecil sekali. Taib. Mungkin kecil bagi kita, tetapi bisa jadi,
bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang besar dan pasti itu pun akan menjadi pemberat bagi amalan soleh kita. Tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir sekecil apapun, tidak usah malu, ya. Taib, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil dan tidak akan pernah kita semua mendapatkan kezaliman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah yang nanti akan ditimbang? Ya, apakah yang nanti akan ditimbang di dalam al-mizan? Malladzi yuzanu fil mizan? Alladzi yuzanu fihi a'malul ibad. Ya, maka ada 3 perkara yang nanti akan ditimbang di timbangan al-mizan. Taib. Berdasarkan dalil yang pertama, ya, yang akan ditimbang adalah amalan-amalan itu sendiri. Taib. A'malul ibad, apa yang dilaksanakan oleh para hamba, maka itulah yang nanti akan ditimbang. Di antara dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan, ya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Berarti kalimat ini yang akan ditimbang. Taib. Sebelumnya hadis apa? Kalimatan taib habibatan ilar rahman khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan. 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, ya, begitu ringan di lisan tetapi begitu berat di mizan. Berarti 2 kalimat ini yang akan ditimbang. Ya. Maka yang pertama yang akan ditimbang adalah amalan-amalan. Fahiya wa in kanat a'radan illa annallaha azza wa jalla yuqallibuha ajsaman. Penulis dari kitab ini menyebutkan, maka amalan-amalan ini sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, maka Allah tabaraka wa taala akan menjadikan amalan-amalan ini nanti memiliki jism, memiliki apa? Memiliki tubuh, ya, memiliki bentuk yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kata Nabi, bagaimana kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Taib. Fatudau al-hasanat fi kaffihi wa sayyi'at fi kaffihi. Maka kebaikan akan ditempatkan di tempatnya, keburukan akan ditempatkan di tempatnya atau di daun timbangannya. Wa hadza zahirun nusus al-madiyah, dan inilah yang kita dapatkan dari nas-nas yang telah lalu yang telah kita bahas sebelumnya. Wa qil, kemudian yang kedua, alladzi yuzanu sahaiful amal. Ya. Di antara dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang kelak akan ditimbang itu adalah catatan-catatan amal. Ya, catatan-catatan amal. Taib. Ya. Jujur wallahu alam, ya, ana belum bisa memastikan secara pasti apakah catatan amal ini catatan amal yang sama dengan apa yang akan kita dapatkan, ya, berupa taib hasil dari audit kita semua. Subhanallah, ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Semoga kita hanya menemukan dalam catatan amal kita hanya kebaikan-kebaikan saja dan Allah menghapuskan keburukan-keburukannya. Taib, ya. Nah, wallahu alam apakah catatan yang serupa ataukah ada catatan yang lain yang memang yang khusus itu penjelmaan dari apa? Dari amalan-amalan yang dirubah menjadi catatan. Taib. Karena di dalam hadisnya disebutkan, ya, akan ada seorang laki-laki kata Rasulullah SAW dari kalangan umatku di hari kiamat nanti yang dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan kepadanya 99 sijilan. Ya, ada 99 catatan dari dosa. Taib. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan tersebut dari 99 panjangnya catatan ini sejauh mata memandang. Taib. Bayangkan betapa banyak dosanya. Thumma yaqulu Allahu azza wa jalla, hal tunkiru min hadza syai'a? Allah mengatakan kepada orang ini, engkau mau mengingkari dari catatan ini? Ya, dari hasil auditmu ini, lihat, ini amalan-amalan burukmu. Ada yang mau engkau ingkari? Fayaqulu la, kata orang ini, tidak wahai Rabb. Ya, la ya Rabb. Fayaqul, ya, maka Allah mengatakan, adzalamatka katabatil hafizin? Apakah engkau merasa dizalimi oleh para malaikatku yang telah mencatat itu semua? Artinya apakah engkau merasa dituduh, ya, dari catatan dosa-dosamu ini? Fayaqul la, tidak wahai Rabb. Thumma yaqul alaka udhrun? Allah bertanya, engkau punya uzur tidak? Alasan kenapa engkau mengamalkan itu semua? Alaka hasanah? Apakah engkau masih punya kebaikan? Fayuhabur rajul. Di sini orang ini sudah merasa aku akan binasa, kata dia. Dia merasa bahwasanya ini adalah, ya, keburukan yang senyata-nyatanya bagi dia.
Fayaqulu la, sehingga dia pun mengatakan, tidak wahai Rabb, aku tidak punya alasan dan aku tidak punya kebaikan, kata dia. Taib. Fayaqul bala, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, tentu engkau punya kebaikan. Ya. Innalaka indana hasanat, justru engkau bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki kebaikan yang sangat banyak, kata Allah tabaraka wa taala. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum. Ya. Dan sungguh pasti tidak akan pernah ada kezaliman bagi dirimu di hari ini. Ya. Subhanallah, sekalipun memang ini cukup mencekam ya kondisi ini, tapi kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ucapan ini dari Allah tabaraka wa taala, ya. Karena kita tidak tahu seberapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Fatukhraju lahu bitaqah. Maka selanjutnya ternyata dari orang ini dikeluarkan sebuah kartu kecil. Bitaqah ini kadang-kadang dipakai istilah untuk KTP, ya. Jadi sebesar kecil itu aja, sebesar KTP itu. Keluar kecil, kartu kecil bitaqah ini, ya. Fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata di dalam bitaqah kecil tersebut hanya tertulis kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 kalimat syahadat. Taib. Fayaqulu ya Rabb ma hadhihi al-bitaqah. Kata orang ini, tulisan apa ini wahai Rabb? Kartu apa ini wahai Rabb? Ma hadhihi sijillat. Apalagi jika dibandingkan dengan catatan dosaku yang begitu banyak. Tadi 99 catatan, 1 catatan sejauh mata memandang. Sedangkan ini hanya 1 secari kertas kecil saja. Fayaqul innaka la tudlam. Allah kembali mengatakan, sungguh engkau tidak akan pernah dizalimi. Fatudau sijillat fi kiffah. Maka catatan-catatan tadi diletakkan di 1 daun timbangan, catatan dosa, ya berarti ditimbang di daun timbangan amal keburukan. Taib. Kemudian wal bitaqah fi kiffah, dan bitaqah tadi, kartu kecil tadi, diletakkan di catatan amal baik. Fatashat asjillat wa thaqulatil bitaqah. Maka ya taib, ternyata lebih berat timbangan bagi apa? Bitaqah yang kecil tadi. Ya. Ternyata 2 kalimat syahadat ini jauh lebih besar, jauh lebih berat ya daripada berbagai macam dosa-dosa. Taib, di sini menunjukkan apa? Sebagaimana kita bahas tadi. Kalau memang mau benar-benar berbisnis, mari berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga 2 kalimat syahadat, 2 kalimat tauhid yang selama ini kita pelajari, yang kita akui kebenarannya, jangan sampai terlepas dari diri kita. Taib, bisa jadi itu akan menjadi sebab kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal pula dengan kalimat apa kata Nabi alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib, ya am qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan saja la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat aku akan berhujah untukmu nanti di sisi Allah. 1 kalimat ini bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa keburukanmu, dari kekufuranmu, kesyirikanmu. Taib, ya. Dosanya tidak kecil seorang Abu Talib. Ya, dia tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu akan menghilangkan semua keburukan tersebut. Maka dari itu jaga kalimat la ilaha illallah ini. Pelajari dengan baik ilmu tauhid. Jangan pernah merasa bosan ya hadiri kajian-kajian yang membahas seperti usulul tsalatsah, ya qawaidul arba, kitabut tauhid. Taib, kitab-kitab yang membahas tentang tauhid yang mendetail. Ya. Para masyayikh, para guru-guru kami dahulu, mereka mengulang-ulang. Ya, silsilah tauhid ini sudah selesai, maka diulang lagi. Ya, dan yang hadir adalah para masyayikh yang lain biasanya. Ya, taib. Menunjukkan apa? Karena begitu pentingnya belajar tauhid. Para ulama menyebutkan, mengajarkan kepada kita minimal 1 hari kita ambil setengah jam. Ya, kalau bisa 1 jam. Taib. Untuk kita belajar kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Ya, di antaranya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal, mudah-mudahan kalimat bitaqah ini, ya, itu benar-benar masih ada di dalam diri-diri kita sehingga kita tidak merugi. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka di sini menjadi dalil bahwasanya yang ditimbang nanti di antaranya itu apa? Sahaiful a'mal, ya, catatan-catatan amalan. Taib. Kemudian, ya, selanjutnya disebutkan pula bahwasanya di antara yang akan ditimbang nanti yaitu adalah al-amil nafsu. Orang yang beramal itu sendiri. Ya, orang yang beramal itu sendiri, pelakunya, manusianya. Ya, manusianya yang nanti akan
ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di antara dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yaumal qiyamah." Sesungguhnya nanti akan datang seorang laki-laki yang besar, yang gemuk di hari kiamat, ya. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Tapi ternyata besarnya tubuhnya ini ketika diletakkan di timbangan, ini menunjukkan apa? Tubuh yang ditimbang. Ya. Ketika diletakkan di timbangan, ya, ternyata tidak lebih berat bahkan dari hanya satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu ada 2, ada 4, ya Allah alam. Al-muhim lah, salah satunya dicabut kemudian diletakkan timbangan, ternyata lebih berat itu daripada orang yang begitu gemuk ini. Kenapa? Karena saking sedikitnya amalan yang dia lakukan. Itu maknanya. Taib. Ini menjadi syahid bahwasanya yang ditimbang apa? Amalan. Di dalam sebuah hadis pula, Nabi kita Muhammad SAW pernah memperingatkan, ya, sebagian kaum muslimin yang menertawakan siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, karena memiliki betis yang begitu kecil. Ya, ditertawakan beliau. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kedua betis Abdullah ibn Mas'ud itu bahkan lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Ya, gunung Uhud setinggi 1000 meter, panjangnya 7 kilo kali 3 kilo. Ya, wallahualam berapa juta kilogram beratnya itu gunung. Ternyata betis Abdullah bin Mas'ud ketika ditimbang nanti, ya tentu saja dengan tubuhnya, ya, yang kecil, yang kurus itu lebih berat daripada gunung Uhud. Maksudnya apa? Saking banyaknya amalan soleh yang dilakukan oleh seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya yang akan ditimbang pula diantaranya adalah apa? Tubuh seseorang. Taib. Lalu bagaimana menggabungkan tentang dalil-dalil ini? Ya, maka di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ada yang ditimbang itu seluruhnya, ya amalannya, ya catatannya, demikian pula apa? Tubuhnya dia sendiri. Taib. Demikian pula di antara para ulama ada yang menjelaskan nanti akan dilihat tergantung dari kondisi masing-masing manusia. Ya. Maka akan ada yang dicatat, yang ditimbang adalah catatannya, yang ditimbang adalah amalannya, maka itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang pasti semuanya mungkin. Ya, yang pasti semuanya mungkin akan ditimbang, ya, ketika di hari kiamat nanti. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, tentang permasalahan mizan ini, maka secara hasil, ya, atau konklusinya bisa kita katakan demikian, hasil dari timbangan ini ada 3 keadaan. Ya. Secara akhirnya hasil dari timbangan ini ada 3 keadaan. Taib. Sedikit sebelum kita masuk ke sana ada sedikit tambahan. Ya. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Taib. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Maka ada 2 orang atau 2 golongan yang tidak akan ditimbang nanti di hari kiamat. Itu siapa? Orang-orang yang beriman, kaum mukminin yang mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka skip tuh, ya. Mereka skip proses penghitungan amal, audit, nggak ada buat mereka. Taib. Ditimbang pun ya jelas lewat, karena sudah selesai urusannya. Ya. Siapa mereka yang disebutkan dalam hadis? Ada 70.000 dari kalangan umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang sifatnya kata Rasulullah mereka yang benar-benar bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertatayur, ya. Mereka tidak minta untuk diruqyah. Diruqyah boleh. Tetapi kalau dan meminta diruqyah pun tidak haram, ya. Tetapi kalau meminta diruqyah maka kehilangan kesempatan ini. Taib. Mereka yang tidak dikai, ya. Taib. Sama itu pun bentuk ketawakalan yang tinggi. Kalau tatayur haram hukumnya enggak boleh. Taib. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Taib, itu pun dengan catatan di antaranya mereka yang tidak memiliki hutang. Ya, kalau punya hutang mereka mahbus, mereka tertahan. Ya, harus menyelesaikan terlebih dahulu hutangnya. Yang menunjukkan akan ada proses hisab bagi mereka. Taib. Adapun syuhada yang tidak punya hutang, kemudian tadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka langsung masuk surga
taib, tanpa ada penimbangan amal bagi mereka. Taib, ya. Kemudian yang kedua kata para ulama, yaitu siapa? Orang kafir. Orang kafir yang mereka langsung masuk neraka tanpa perhitungan, tanpa hisab. Ya. Langsung dapat azabnya, tidak perlu dihitung terlebih dahulu. Taib. Menunjukkan apa? Ada di antara mereka yang harus dihisab juga. Mereka punya urusan dengan manusia lain misalnya, dengan kaum muslimin, dengan sesama mereka, itu dihisab juga. Apa tujuannya? Ya, mereka ditimbang juga. Apa tujuannya? Untuk menentukan seberapa dalam mereka akan menempati neraka. Ya, itu bagian bagi orang-orang kafir. Taib. Ya, maka ada dua golongan ini. Adapun orang kafir yang pasti langsung masuk neraka tanpa ada hisab, maka mereka pun tidak akan dimizan terlebih dahulu. Sudah pasti mendapatkan azab yang paling parah. Taib. Kembali kepada yang tadi kita sebutkan, maka hasil dari mizan ini ada 3 kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, bagi mereka yang lebih berat timbangan amal salehnya. Ya, semoga kita semua termasuk para jemaah sekalian. Ya, semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang ketika melihat timbangan, ternyata timbangan amal saleh kita yang lebih berat. Ya. Taib. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Ya, inilah faulaika humul muflihun yang Allah sebutkan tadi. Mereka inilah orang-orang yang berhasil. Inilah kesuksesan yang nyata. Inilah keberhasilan yang hakiki. Inilah cita-cita yang seharusnya kita usahakan dengan sekuat tenaga. Berhasil ketika di mizan amalan soleh kita lebih berat. Taib. Kemudian hasil yang kedua, ya, maka mereka adalah orang-orang yang lebih sedikit timbangan amal solehnya dan lebih berat amalan buruknya. Taib. Yang mana kondisi ini akan mengharuskan mereka taib mendapatkan beberapa kemungkinan juga. Jadi nggak langsung masuk neraka. Ya. Kalau mereka yang lebih berat amalan buruknya, maka dilihat apakah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya? Ya, masih ada kemungkinan masih. Taib. Karena maksudnya siapa? Ini orang beriman ya. Kalau orang kafir sudah nggak ada urusan lagi dia masuk surga atau enggak, ya udah pasti masuk neraka. Sekalipun ditimbang dalam rangka untuk menentukan seberapa dalam. Ini orang beriman. Orang beriman ternyata amalan solehnya dikit. Ya, amalan buruknya maksiatnya lebih berat. Nauzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ya. Nah, kondisi seperti ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taib, maka dia akan apa? Mendapatkan ampunan. Ya. Taib, dia mendapatkan ampunan, tetapi kehendak Allah bukan urusan kita. Kita tidak tahu ya apakah Allah mengampuni dosa kita atau tidak. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, kalau dia mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat. Taib, sangat mungkin dia masih bisa selamat dari api neraka. Ya. Sekalipun karena mizan ini sebelum terjadinya proses lewatnya manusia di jembatan As-Sirat, masih ada kemungkinan dia tercobak-cabik ya, ketika melewati jembatan As-Sirat tubuhnya penuh luka, ketika melewati jembatan As-Sirat baru dia selamat masuk ke dalam surga. Ya, ini kondisi mereka. Taib. Ya, adapun orang-orang yang selamat tadi yang golongan yang pertama itu tidak akan mendapat kesulitan apapun ya. Taib. Maka ini kondisi orang-orang yang kedua, yang ketika amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya. Kemudian kondisi yang ketiga ya, adalah kondisi di mana ada sebagian manusia, sebagaimana Allah kabarkan tentang perkara ini ya, adalah orang-orang yang sama timbangan amal baiknya dan amal buruknya, tidak lebih berat salah satu, betul-betul sama. Nah, mereka inilah yang disebut dengan ashabul a'raf, sebagaimana Allah kisahkan tentang mereka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-46 sampai ke-49. Tayyib ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun. Ya, dan di atas Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di antara surga dan neraka ada apa? Ada rijal, ada orang-orang yang mereka itu ya diketahui kondisi mereka. Tayyib. Ya, maksudnya orang-orang ini orang-orang ma'ruf ya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka punya amalan, sehingga tapi amalannya itu sama antara amalan baiknya dan amalan buruknya, sehingga mereka pun mengenal sebagian para ahli surga dan mengenal sebagian para ahli neraka, dan mereka melihat keduanya. Ini kondisi Al-A'raf. Tayyib. Ya.
Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka melihat para penduduk surga. Mereka mengucapkan salamun alaikum. Mereka tidak bisa masuk ke dalamnya, ya. Karena tadi timbangan amalnya tidak lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Taib. Wa hum yatma'un, ya. Dan mereka betul-betul ingin sekali masuk ke dalam surga tersebut. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika diperlihatkan kepada mereka terhadap para ahli neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama kaum-kaum yang zalim tersebut. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian para ashabul a'raf ini, ya, berkata kepada orang-orang yang mereka kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Menunjukkan apa? Orang kalau sudah masuk neraka itu wajahnya nggak akan sama lagi, hancur sudah, ya, rusak, dia menjadi cacat. Taib, kalau orang masuk ke dalam neraka. Sehingga ashabul a'raf ini kenal sama sebagian penduduk neraka, tapi kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki, ya, tanda-tanda yang mereka miliki yang masih Allah pertahankan sehingga para ashabul a'raf ini mengenal mereka. Qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kata ashabul a'raf, ternyata harta kalian tidak membuat kalian selamat. Ya, apapun yang kalian dahulu, kalian besar-besarkan, kalian sombongkan, tidak menyelamatkan kalian. Taib. Itu diucapkan oleh para ashabul a'raf kepada para penduduk neraka. Selanjutnya Allah mengatakan apa? Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Taib. Allah berkata kepada para penduduk neraka, lihat oleh kalian para ashabul a'raf ini. Menunjukkan mereka ada kenal tuh. Ya, mereka kenal ketika di dunia. Kata Allah, lihat oleh kalian. Apakah orang-orang ini yang dahulu kalian cela, ya, kalian mengatakan bahwasanya mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Taib. Diperlihatkan kepada penduduk neraka. Selanjutnya apa? Udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Sekarang kalian wahai ashabul a'raf, para penduduk al-a'raf, masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk kalian ke dalam surga. Taib, tidak ada kesedihan bagi kalian dan kalian tidak perlu merasakan rasa takut lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir kisah dari orang yang sama timbangannya, sekalipun dia diakhirkan, tetap dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana besarnya rahmat Allah bagi kita. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang, cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Taib. Dan ini menjadi apa? Menjadi bagian dari azab bagi penduduk neraka, ya. Banyak dalil-dalil Allah memperlihatkan kepada penduduk neraka, orang yang mereka cela, orang yang mereka rendahkan, orang yang mereka hina, ternyata Allah berikan rahmat. Taib. Dan ini termasuk di antara faidah pula bagi kita, di antara ciri khasnya para penduduk neraka itu apa? Suka mencela para ahli kebaikan, ya. Suka merendahkan ahli kebaikan. Taib. Maka dari itu jangan sampai kita punya sifat yang serupa dengan mereka, wal iyadzubillah. Taib. Maka inilah hasil akhir, ya, dari timbangan manusia al-mizan ketika mereka ditimbang di yaumul qiyamah nanti, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, ya, dan memberikan kepada kita timbangan yang lebih berat amalan solehnya, ya, daripada keburukannya, dan Allah ampuni setiap keburukan kita. Taib. Sehingga di sini apa? Yang akan ditimbang perlu diketahui pula, ya, di antaranya adalah dosa-dosa yang belum kita bertobat darinya. Taib. Sehingga kalau kita bertobat, sebagaimana kata Nabi, at-taib kaman la dzambalah. Orang yang bertobat itu seakan-akan tidak punya dosa. Jadi banyak-banyak bertobat kepada Allah, berharaplah agar Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memperlihatkan kembali dosa yang pernah kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan di sini, apakah orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat dibanding dosa-dosanya termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab? Tadi sudah kita bahas, ya. Adapun yang masuk surga tanpa hisab itu tidak ditimbang. Ya, mereka taib akan melewati proses penimbangan amal langsung masuk ke dalam surga. Taib. Jadi kalau ini dua orang berbeda, ya. Orang yang lebih berat timbangan amalnya berarti itulah orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang mereka mendapatkan hisab. Ya, mendapatkan hisab dan akan ditimbang. Taib.
Dan secara dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya yang lebih berat timbangan amalnya, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Yang kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa dengan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, secara zahir mereka inilah yang nanti akan diperlihatkan timbangan dari amalan solehnya yang lebih berat. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan di sini, apakah boleh berdoa saat sujud atau tahiyat akhir menggunakan bahasa Indonesia? Contoh doa, ya Allah mudahkan urusanku, karena ada yang mengatakan tidak boleh karena dapat membatalkan sholat jika berdoa dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Ya, beberapa fatwa ulama menjelaskan bahwasanya dua tempat ini ketika sedang sujud dan sedang tahiyatul akhir itu termasuk di antara dua tempat yang diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dengan lafaz apapun. Ya, karena kalau kita tidak boleh berdoa dengan berbahasa Indonesia, taib, dengan dalil kalau kita berucap dengan ucapan selain zikir yang ada di dalam sholat itu akan membatalkan, maka kita berdoa dengan bahasa Arab pun akan batal. Taib, kalau memang demikian, ya. Sehingga wallahu alam, setahu ana sampai saat ini yang ana ketahui bahwasanya berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud dan ketika tahiyatul akhir itu termasuk diperbolehkan. Sekalipun ya memang di sana ada khilaf, ya, ada pendapat ulama, ada pendapat yang lain tentang perkara ini. Wallahu alam. Taib. Maka itu saja mungkin yang bisa disampaikan, ya. Sekali lagi kita berdoa, kita berharap kepada Allah agar Allah taib mengampuni dosa-dosa kita, ya, menjadikan timbangan amal buruk kita tidak ada sama sekali di sana, ya. Dan catatan amal kita yang tersisa adalah amalan-amalan solehnya. Taib, dan ana pun bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.